Ini saya sampaikan dalam kitab syarah dari Bulughul Maram, yaitu Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, ya, dikatakan bahwa biasanya orang yang mencela saudaranya yang berbuat dosa, dicela dengan menyebut dosa-dosanya itu biasanya orang yang suka mencela seperti itu karena dia ujub. Satu, karena dia ujub, merasa dirinya lebih baik dari dia. Kemarin saya katakan, Pak, Tidak ada orang yang bisa mengatakan aku lebih baik, dia lebih baik. Tidak ada yang bisa melakukan. Tidak ada yang bisa begitu. Tidak ada bisa yang memvonis seperti itu. Vonis dari mana? Makanya Allah SWT berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo." Amal fisik dengan amal hati, Pak, di sisi Allah lebih berarti amal hati daripada amal fisik. Ini enggak boleh aku hatiku tok sing amal, aku ora tahu salat, ora itu enggak boleh. Tetap kita melaksanakan amal anggota badan, tapi ingat amal hati lebih dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita sholat, Masya Allah sholat, fardu sholat, sunnah sholat, tapi hati kita ngeleling, hati kita nggak terlalu tawakal sama Allah, hati kita nggak terlalu takut sama Allah, remeh itu. Tapi ada orang yang sholatnya pas-pasan, tapi hatinya Masya Allah Pak, selalu takut sama Allah, bergantung kepada Allah. Nilainya di sisi Allah lebih itu. Nah, tidak bisa kalau ada orang yang berbuat dosa kemudian kita cela. Siapa tahu memang dosa itu yang dia lakukan, selebihnya dia baik. Di sisi Allah mungkin hatinya baik. Mungkin kita tidak melakukan dosa itu, tapi hati kita siapa tahu, atau dosa yang lain. Ini tidak boleh, Pak. Itu ujub. Satu, karena ujub. Kemudian yang kedua, biasanya orang yang suka mencaci, mencela orang itu, ya, satu karena ujub, dia merasa hebat, dia merasa. Dan yang kedua, dalam hatinya itu biasanya ada perasaan bahwa dia selamat tidak melakukan perbuatan dosa itu karena dia usaha dia, bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, ujub, merasa dirinya lebih baik, lebih hebat. Yang kedua, dia merasa bahwa dia tidak melakukan dosa itu karena usaha dia. Kalau dia merasa dia tidak melakukan perbuatan itu karena bimbingan dari Allah, kan dia tidak sombong, tidak ujub, Pak. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak melakukan perbuatan dosa dengan seperti saudara itu, kita bisa menghindarkan diri. Jangan sampai kita merasa, oh ini karena memang aku itu nggak boleh begitu. Itu karena Allah. Karena kalau Allah tidak menjaga kita, pasti kita akan terjatuh. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Dan ini juga diakui oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kalau bukan karena penjagaanmu ya Allah, mungkin aku sudah istilahnya itu sudah menerima atau melakukan apa yang diminta oleh Zulaikha. Ini saya sebutkan. Yang pertama, surat Al-Isra ayat 73, 74, 75. Allah berfirman, "Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairahu wa idzal lattakhaduka khalila. Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati summa la tajidu laka 'alaina nasira." Peringatan Allah kepada Nabi Muhammad. Hampir-hampir wahai Nabi Muhammad, hampir-hampir orang kafir Quraisy itu berhasil menjadikan kamu mengucapkan suatu ucapan yang diinginkan oleh mereka. Mereka tidak mau Tuhan itu satu, mereka tetap mau Tuhan itu banyak. Allah mengatakan hampir-hampir kamu mengikuti ajakan mereka. Kalau engkau wahai Nabi Muhammad mengikuti apa kehendak mereka, pasti kamu akan disayang oleh orang kafir Quraisy, dijadikan pemimpin, dijadikan, Masya Allah,
Dijadikan orang yang terkaya. Rasul mengatakan, walaula an sabbatnaka, seandainya atau kalau bukan kami Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hatimu, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kamu akan mengikuti ajakan mereka. Sungguh ya, seandainya tidak kami Allah Subhanahu wa taala teguhkan hatimu akan condong kepada mereka. Ini Allah Pak kepada Nabi Muhammad, apalagi kita ini. Kayak kalau kita ada saudara kita berbuat dosa terus kepleset itu, la haula wala quwwata. Janganlah kita ujub, janganlah kita itu merasa ini karena hasil usaha saya. Aku kan bisa begini, aku kan memang menghindari, aku kan. Nabi Muhammad saja. Laula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami Allah meneguhkan hatimu, kamu akan condong ke mereka. Idan kalau kamu condong wahai Nabi Muhammad, dan tidak mungkin Pak ya, tidak mungkin kalau condong ke wahai Muhammad, sungguh Allah akan memberikan siksa kamu double di dunia, siksa di akhirat siksa. Karena apa? Karena Allah memuliakan Nabi Muhammad, memberi kelebihan. Kalau salah, kelebihannya tinggi, kemuliaannya tinggi. Kalau salah, dosanya juga tinggi, dosanya, siksanya juga berlipat. Seandainya kemudian kamu tidak mendapati penolong, satupun penolong yang akan menolong kamu menyelamatkan dari siksa Allah. Yang pertama. Kalau Nabi Yusuf Pak, lebih jelas lagi. Ya. Surat Yunus ayat 33, 34. Maaf, surat Yusuf ayat 33, 34. Yusuf. Qala rabbi sijnu ahabu ilayya mimma tad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, Nabi Yusuf kan akhirnya dipenjara kan Pak. Penjara lebih baik daripada aku berbuat dosa, daripada aku menuruti keinginan Zulaikha. Dia enggak menuruti, akhirnya difitnah oleh Zulaikha, dihukum. Rela dihukum untuk menjaga kehormatan. Ya. Kalau Yusuf alaihi salam rela menjaga diri meskipun di penjara. Jadi kan nggak ada tuh Pak laki-laki berbuat zina kemudian kenapa kamu berzina? Dipaksa. Apa iso? Makanya ulama kita kalau bicara masalah fikih apa hukumnya laki-laki dia mengatakan aku dipaksa. Bisa Pak ya? Zaman sekarang bisa ya? Disuntik biar kaku atau gimana kan ya iso ya. Astagfirullah. Ya zaman sekarang kan ya. Wa illa tasrif anni kaidahunna ya Allah, kalau seandainya bukan engkau yang memalingkan aku dari tipu dayanya, kalau bukan engkau yang menyelamatkan aku dari tipu dayanya Zulaikha, asbu ilaihinna, udah aku akan berbuat dengan dia, wa aku minal jahilin, dan sungguh aku akan termasuk menjadi orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh aturnya berbuat dosa maksudnya. Anggeri setiap orang yang berbuat dosa itu berarti bodoh, gitu aja. Makanya orang sing ora sekolah burung mesti bodoh, Pak ya. Sing bodoh dalam Islam itu adalah yang berbuat dosa itu bodoh. Menit. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, Pak. Ya. Kenapa kita tidak boleh mencaci saudara kita yang berbuat dosa dengan nyebut-nyebut dosanya? Kenapa tidak boleh? Dia katakan, bisa jadi kamu mencela saudaramu dengan menyebut dosanya itu lebih besar dosanya, lebih dilarang daripada maksiat saudaramu yang dilakukan. Saudaramu melakukan perbuatan maksiat, dosa. Tapi kamu cela dia dengan menyebut dosa-dosanya itu. Jangan-jangan celaan kamu ini dosanya luwih akeh. Dan memang betul Kak. Kenapa dosanya luwih akeh kita cela-cela? Karena kita cela dia itu karena ada ujub. Merasa dia tidak melakukan itu karena hasil usaha dia, bukan penjagaan dari Allah. Ada unsur meremehkan, padahal meremehkan itu dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jangan kamu cela saudaramu, siapa tahu yang kamu cela itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga dalam kitab yang sama, beliau juga mengatakan, Pak, ya, siapa tahu saudaramu itu ketika sudah berbuat dosa, terus dia dapat hidayah dari Allah, kemudian dia lebih mendekatkan diri kepada Allah. Makanya itulah Pak, makanya dalam hadis Qudsi itu kan, kalau seandainya orang manusia itu enggak berbuat dosa, Allah akan ciptakan makhluk lain yang berbuat dosa, kemudian mereka minta ampun dan Allah ngampuni. Memang manusia itu kudu dosa. Ibaratnya gimana Pak ya? Manusia itu mesti dosa. Apa sih gunanya dosa itu? Supaya tidak sombong, supaya tidak ujub, supaya ketika dia berdosa. Makanya Pak, kalau kita sendiri kok dulu merasa kok dulu aku kok berbuat dosa kayak gitu ya. Wes diterima saja. Makanya Allah berfirman kan tobato kan gitu Pak. Wes tobat. Hikmahnya apa? Mungkin kalau kita nggak kepleset berbuat dosa ini sampai sekarang kita ujub merasa lebih suci, lebih baik daripada yang lain mungkin. Makanya Allah takdirkan kita kepleset supaya kita itu selalu ingat-ingat dosa itu, merasa hina di hadapan Allah sehingga kita tidak meremehkan yang lain, tidak menganggap yang lain itu hina. Maka beliau katakan kalau ada siapa tahu yang berbuat dosa itu akhirnya dia dapat hidayah, kemudian dia doa kepada Allah, merasa hina kepada Allah, itu lebih mulia daripada orang yang ibadahnya banyak, kemudian karena merasa ibadahnya banyak, kemudian dia mencemooh, mencaci, menyebut dosa-dosa saudaranya yang dilakukan. Dia gurur, merasa tertipu oleh banyaknya amal, sehingga dia merasa ujub, merasa paling bagus dengan meremehkan yang lain. Disitulah Pak, ya kita khawatirkan seperti itu. Satu ya Pak yang ingin saya sampaikan adalah kata Ibnu Qayyim, wa innaka in tabita naiman wa tusbihu nadiman khairun min an tabita qaiman wa tusbihu mu'jaban. Maunya nih salat malam kebablasan pol subuh. Terus kamu Pak nyesel, ya Allah, kenapa aku kok enggak bisa salat ya Allah gitu. Itu lebih baik daripada sholat malam pagi-pagi ujub. Pagi-pagi sholat malam, tapi pagi-pagi ketika dia melihat teman-temannya itu merasa ujub, dia paling wah karena bisa sholat. Nah itu Pak ya.